Waalaikumsalam. Kang Eri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Irmi ya? IMRI, Imri. Ikatan Motor Republik Indonesia, Kang. Oke, selamat malam semua mitra Sangmub yang bergabung di Zoom. Ini mah ramah-tamah aja ya, biasa nggak ada topik khusus. Sebetulnya kemarin tuh ada yang mau dibahas. Apa? Kemarin tuh apa tabel ini ya, tabel profit ya. Boleh mau bahas itu juga, mau boleh bahas lain silahkan. Kalau ini ada banyak mitra baru, ada nggak yang baru masuk tadi hari ini atau seminggu yang lalu lah? Ada nggak? Nah, tapi maaf nih ya di belakang rame ini. Rame sekali. Ruangan cuma satu dipakai buat semua. Pak Emri, gimana kabarnya Pak Emri? Alhamdulillah sehat, Kang. Kang Eri boleh nanya? Boleh, langsung aja. Langsung ya, Kang. Mohon izin Ya, nih, Kang. Kemarin itu saya ya. punya downline itu Ibu Mutia. Namun Aha. terkendala setelah mengisi yang ikut DREM konsorsium itu dengan nilai 1.500.000 plus license 10% tambah dengan kode unik itu sudah ditransfer, Kang. Ah, Ya. saat mengupload datanya yang hasil bukti transfer ke BCA-nya Hmm. Samu, nah itu terkendala soal jaringan, Kang. Tapi sempat di down, di send dulu, habis kan di down ya, Kang. Nah, Ya. setelah itu tidak melihat pending, biasanya kan ada di beranda itu kan pojok kanan itu dilihat kan ada Ah. pending. Nah, itu malah kena reject. Nah, solusinya bagaimana ya, Kang? Sampai sekarang belum. Tapi sudah laporan ke CS Samu. Ah. Itu sudah dilaporkan, cuma belum belum ada masuk ke ininya Bu Mutia tadi, Kang. Itu Ya, yang depositnya kapan? hari Jumat, Kang. Hari Jumat. Ya, Jumat betul. jam Kurang jam lebih berapa? itu jam habis Jumatan ya, Kang ya. Oh Habis Jumat. ya. Kurang jam 2 kurang lebih lah. Hmm. Oke. Ah, itu karena ini aja apa karena jaringan atau gimana? Jadi saat itu jaringan di kantor itu kan agak sedikit lemot ya, Kang. Nah, lantas Hmm. yang mau diupload itu karena dia menggunakan HP-nya bukan Android tapi Hmm. HP iPhone, itu hasilnya kan agak besar ya, Kang. Hasil itu ketika dia screenshot dapat 4 mega. Sedangkan untuk upload kan lebih enggak bisa besar ya, Kang. Ya. Nah, itu dia. Nah, akhirnya ini Oh, ulang lagi tapi nggak reject, Kang. nggak apa-apa diulang lagi. Jadi gini ya, kalau ada masalah seperti itu, Ya, apa namanya, tinggal diupload ulang. Jadi kita proses deposit seperti awal, tapi nggak usah ya, transfer lagi. Tinggal iya. diupload bukti transfernya aja. Bukti Tapi transfernya nilainya aja. enggak apa-apa ya, Kang. Kan nilainya beda ya, Nggak, Kang. 3 angka di nggak belakang. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, Kan enggak apa-apa ya, nanti Kang. kan Oh, diklarifikasi baik. ke CS kalau kalau proses di awal memang mengalami kendala jaringan. Jadi kode Baik. uniknya berbeda seperti itu. Baik, Nah, baik, Kang. dijelaskan saja permasalahannya apa. Baik, baik. Sudah sih, Kang, sudah. Pasti Nanti oh coba ya dicoba sudah kalau lagi. sudah. Nanti dicoba lagi dengan besok, Kang. Ya, Baik. Terima kasih, Kang Eri. sama-sama Pak. Gaskan Pak. Mumpung Insya belum ketok Allah. palu. Mantap ini Kang Eri, Ya, mantap sekali. apanya? Apanya yang mantap? Bonusnya atau profitnya? Profitnya konsisten. Oh, ya. Ya alhamdulillah lah. Emang kita nggak cari target profit besar ya.
Tadi nggak nyampe 1 jam udah closing kok pagi tadi. Jam kan open market itu jam 7 kalau FBS. FBS jam 7, Agnes juga jam 7. Jadi tadi jam 7.04 berapa ya? Jam 7.40-an lah. Jam 7.40 itu udah langsung close. Tadi sempet lihat sih sampai 11.000. Kalau 11.000 udah mau hampir 2% itu. Ditinggal sama tradernya sarapan nggak dibawa HP-nya jadi nggak ini. Ada yang lain monggo silahkan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semua. Amin. Ini Kang saya mau ini kan saya di profil ada kesalahan nomor HP, masalah nggak ya? Kalau untuk nomor dana benar, cuman untuk di profil nomornya salah satu nomor. Tapi kemarin nyoba Dede ada lancar. Ya. Kalau apanya yang lancar kan? Di nomor di profil kan ada nomor HP, nomor handphone ya. Ya. Nah itu salah satu nomor. Terus kalau di nomor dana benar, cuma kemarin kan saya sempat ke CS tapi belum ada ini ya. Itu nomor WA ya? Iya. Nanti tak kasih, nanti Japri aja ke saya, tak kasih draftnya untuk buka data. Tapi kalau untuk WD saya kemarin nyoba lancar sih Kang, alhamdulillah. Oh ya udah, tapi dengan berbeda nomor itu, berbeda nomor WA. Nomornya masih yang itu. Oh ya udah, kalau lancar nggak usah dirubah-rubah lagi aja Mas, biarin nggak apa-apa. Oke siap, terima kasih. Oke, ada yang lain? Malam. Ya, halo. Nah, ini kalau kita untuk pindah aplikasi ke HP lain boleh nggak? Boleh. Saya ada berapa? Ada 5 HP masuk semua kok. Terus emailnya gimana email? Tidak pengaruh? Kenapa? Email kita tidak pengaruh kan? HP-nya beda. Enggak pengaruh, kan loginnya pakai username bukan pakai email. Oh ya. Terus yang kedua itu kan Pak, saya mau tanya itu kan ketika kita mau ambil program impian itu kita tinggal klik di situ kan kita tinggal klik itu kan. Nah, kan di situ kita masuk kan ada 100, di bawahnya 1.500.000. Yang program impian. Apakah kita langsung klik itu ya? Iya, klik itu. Kalau mau produk lain, misalkan Fortuner atau Umroh atau itu silakan diklik yang sesuai dengan pilihannya. Contoh, misalkan pengen ada 2 pilihan program impian, pengen Umroh sama pengen yang 1,5 juta yang minimal, ya udah diklik dua-duanya nggak apa-apa. Atau pengen motor, nah, pengen Umroh ya pengen motor, nah, boleh. Nah, nanti kan masing-masing produk itu ada harganya. Misalkan NMAX berapa 36 juta kalau nggak salah. Nah itu bayar cuma 10%-nya aja, jadi bayar 3,6 juta. Bayar 3,6 juta, nanti setelah 100% modal dikembalikan, bisa diminta bisa enggak modalnya. Kalau modalnya diminta berarti
4 bulan modal kembali, kemudian 18 bulan berikutnya 1000% udah jadi seharga motor atau seharga produk semacam itu. Kalau nggak diambil ya berarti cuma 18 bulan maksimal. Kalau diambil kan berarti 4 tambah 18 jadi 22 bulan. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya segitu. Iya. Ya, terima kasih Pak untuk ya. Monggo yang lain. Yang ini rencana nggak ini bikin program arisan gitu? Belum ada. Arisan modelnya kayak gimana? Malah bingung saya, kayak apa arisan tuh apa produk ibu-ibu. Kayaknya ini lebih menarik arisan. Jadi ada yang dapat duluan sesuai dengan nomor antrian, nomor urut. Misalkan dengan modal awal misalkan 2 juta atau berapa gitu misalkan. Kemudian mungkin ya nanti dihitung-hitung misalkan 1 bulan pertama enggak dikocok dulu, baru dikocok bulan kedua, nanti giliran yang dapat per bulan. Terus hubungannya sama Samuve apanya nih dengan arisan itu? Ya kan? Mas Heri ini bikin konsorsium arisan itu. Contoh misalkan arisan 100 ribuan. Misalkan 1 jutaan ada ya 1 jutaan. Kemudian misalkan minimal 20 orang pesertanya. Jadi kan 20 juta. Ya. Atau 22 orang lah. Ya. Kemudian dimasukkan Samu 20 juta. Nanti pada bulan keberapa nanti akan dapat ini barang yang dimaksud. Dengan nominal yang lebih besar. Ya. Gini aja Mas, kalau untuk arisan itu di luar Samuf. Jadi gini, Mas bikin satu akun. Satu akun itu isinya beberapa orang gitu loh Mas. Tapi nanti dicantumkan namanya di situ, nama yang dipercaya, misalkan Mas Fatur. Ya udah, nanti untuk membedakan dengan akun-akun yang lain, nama username-nya diganti Fatur arisan gitu aja. Username-nya arisan tapi nama lengkapnya Mas Fatur, sama rekening banknya juga kan nanti yang WD juga kan nanti Mas Fatur kan. Nah, jadi otomatis nama lengkapnya Mas Fatur. Gitu. Jadi di luar Samuf aja Mas, kan sama aja nanti ditradingkan juga atau itu akunnya. Iya. Nah, jadi bikin akun di luar itu aja. Di luar di luar Samuve. Seperti itu. Bukan, tapi tetap yang mentradingkan Samuve. Jadi kan misalkan 20 juta, anggaplah kan rata-rata 16% nih per bulan, biar enak hitungnya misalkan 20%. Berarti kan pendapatnya 4 juta ya. Kan gitu. 1 bulan 4 juta kan gitu. Mas Heri, ini kan sudah hampir 10 Mas Heri. Kira-kira bocorannya gimana bocorannya ini? 10 nanti belum ketok palu, nanti setelah meeting di Bali Mas. Bali itu ya. Oke. Oke, monggo lanjut yang lain. Monggo. Apa itu? Ada yang lain, monggo. Silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum Pak E.
Waalaikumsalam, monggo. Katanya Pak Direktur ada di Pekanbaru ya, Pak E? Iya, ada. Oh, lagi di mana Pak E? Lagi di sana. Wah, kurang tahu ya di hotel apa ya. Kemarin tuh ada kok. Sama Bu Vivian kemarin di posting tuh. Oh, iya ya, karena kebetulan saya warga Pekanbaru nih. Ada Mas, coba cari di grup mitra, di tag aja, di tagnya apa ya? Apa ya? Ketik aja Pekanbaru gitu, nanti keluar pesan yang di posting. Oh, oke Pak E. Ya, Siap, makasih Pak E. mungkin beberapa hari lah di sana ada. Oh, iya. Monggo, yang lain. Jadi kalau dia missing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ini Pak Arman nih, Pak Eri ini saya baru tahu nih ada program yang disebut tabungan itu ya judulnya. Iya. Ya, cuman nih alurnya seperti apa tabungan? Apakah cukup di akun kita naruh modal atau ada konsorsium dengan yang lainnya gitu? Seperti cara kerjanya seperti tabungan yang lain Pak. Kita cuma nabung doang. Cuman di Samuf ini ada profitnya gitu. Dan profitnya itu minimal 0,6% per hari. Suara saya jelas nggak? Soalnya di latar belakang saya banyak anak-anak ini. Jelas ya? Oh ini. Gitu Pak. Siapa tadi? Xiaomi. Pak Xiaomi itu siapa ya? Pak, tadi siapa yang nanya tadi? Pak Karman. Karman. G. Oh Karman. Ya, soalnya namanya merek HP jadi tidak tahu Pak. Kalau bisa namanya apa? Profil Zoom-nya diganti nama ya Pak ya. Biar enak manggilnya. Tidak ada suaranya Pak Karman. Itu mic-nya dinyalain dulu mic-nya. Ini baru ngunduh Zoom meeting-nya, jadi langsung dimulai Pak. Oh gitu. Pak Karman baru ya di Samuve. Baru Pak. Baru dengar gitu. Udah depo Pak. Ya Pak. Tadi udah deposit kan? Udah Pak. Cuma itu kemarin udah saya nyoba. Cuma saya rencana mau merapat ke Jampul gitu. Oh, daerah situ. Wah, bagus Pak. Di sana aja Pak ngumpulnya Pak. Informasinya langsung sama Mas Fajar. Apa ya? Rencana di akhir bulan itu mau merapat ke sono, insya Allah tuh. Jauh nggak Pak dari Jamkul Pak? Ya 30 menitan lah.
Biasanya tiap hari Minggu Pak itu di sana tuh. Minggu siang atau malam Minggu, Pak? Minggu, hari Minggu. Bapak Hari udah Minggu. masuk grup? Masuk grupnya enggak? Udah masuk di grupnya Pak Fajar. Oh ya. Udah biasanya suka ada pengumuman yuk ketemuan di sana apa namanya table talk. Biasanya suka ada. Kalau di Jamku rutin Pak itu Pak pertemuannya hari Sabtu hari Minggu. Ya dulu saya sering ke sebelahnya sih dulu, cuma udah tahu mungkin alasannya udah sebelahnya. Di situ semua program ada ya Pak? Cuman 2 Pak, harian sama impian aja. Oh, harian sama impian. Ini nggak ada yang pengadaan konsorsium buat satu akun buat 100 orang misalkan gitu, terus hasilnya tiap hari bisa di WD langsung itu memberikan 100 orang 100 juta jadinya gitu. Oh, itu dikelola masing-masing Pak. Oh, kelola masing-masing aja. Ini dengan Pak Karaman itu ya? Iya Pak, saya Pak. Itu tadi yang nanyain di Pekanbaru siapa tuh? Itu barusan Bu Vivian di grup apa? Oke, terima kasih informasinya nih Pak Eri. Ada lagi yang mau ditanyain? Halo. Cukup mungkin saya sambil nyimak. Selamat malam Ibu Dewi. Lama tidak berjumpa Ibu Dewi. Capek rokok ya. Selamat malam teman-teman dan keluarga besar Samu. Malam. Bunga ada mang Bu Dewi. Damang. Thank you Kang. Mas Nemo mau tanya Mas Nemo. Halo Mas Nemo. Mas Nemo. Halo. Waduh. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain nih, saya mau jelasin yang kemarin ya. Ini harus tahu Pak apanya temanya. Gimana? Gimana Pak? Gimana Pak tadi Pak? Halo. Halo Pak. Izin tanya Pak, untuk Zoom ini
temanya malam ini yang dibahas apa Pak? Sebetulnya nggak ada sih. Kita ngobrol biasa aja. Kalau mau ini kemarin kan saya buat ini ya, buat ilustrasi profit deposit deposit 100.000 ini 44 bulan jadi segini, 21 juta. Kali aja ada yang mau nanya kurang paham cara kerjanya seperti apa. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ya, dengan Ibu Gita. Pak Eri, saya mau tanya kalau untuk ilustrasi yang program impian itu kan 1.500.000 ya? Ya. Nah, itu hitungan 1000%-nya itu berapa bulan ya? Kurang lebihnya 15 sampai 18. Oh, 18 bulan berarti dari uang 1.500.000 dalam waktu anggaplah 18 bulan itu jadi 15 juta gitu. Betul, 1000% pertama. 1000% pertama. Tapi itu dengan catatan yang modalnya setelah 100% ditarik atau tidak ditarik? Tidak ditarik. Oh berarti berarti walaupun sudah 100% modal tidak ditarik, maka di bulan ke-18 jadi 15 juta gitu. Betul. Kalau ditarik berarti mundur 4 bulan. Jadi 18 tambah 4 bulan berapa? 22 bulan. Oke, berarti kalau untuk menjadi 1000% kedua berarti 2000% itu dikali berarti di bulan ke-36 gitu atau gimana? Jadi 1000% kedua itu berarti 3 tahun, Bu. Oh, 3 tahun berarti 36 bulan ya? 1000% kedua. Berarti uang 1.500.000 jadi 150 juta itu berarti 3 tahun. Betul. Ya, baru nanti di 1000% ketiga kan jadi 1,5 miliar itu di berapa tahun? 4,5. Tinggal nambahin 1,5 aja. Oh gitu, berarti nggak ada berubah ya, kirain untuk 1000% berikutnya bisa lebih cepat karena kan jumlahnya udah makin banyak gitu nggak? Betul, gitu ya, Pak? karena semakin banyak akan semakin cepat juga gitu loh. Iya, saya pikir lebih cepat gitu, nggak sampai 18 bulan. Nggak sampai juga, karena kan itu estimasinya kan 0,6% per hari, Bu. 0,6% per hari itu asumsi terendah saya gitu loh. Padahal kalau kita lihat di yang sebenarnya mungkin lebih cepat kan Pak dengan lebih cepat ya, karena di sini nih contoh karena modalnya kan udah lebih besar kan. Betul. Iya. Karena dengan sistem auto compounding itu kan berarti digulung terus ya Pak Eri ya. Berarti kan semakin besar modalnya kan berarti nggak sampai 15 bulan udah tercapai harusnya 1000% berikutnya ya. Iya betul Bu. Seperti itu. Iya. Berarti nggak patokan 1,5 tahun berikutnya itu nggak maksudnya nggak baku kan ya Pak ya? Nggak baku. Nah, jadi mengikuti aja gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Eri penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eri, izin nanya Pak Eri. Ya. Ini antara konfirm dan manual itu sama atau tidak sih dengan nilai deposit dengan 1,5 juta itu?
Gimana Mas? Maksudnya dengan kompon 1,5 dengan 1000% dalam 1 tahun pertama, dengan 1,5 manual 0,6% itu dengan apa tuh? Dengan waktu yang sama juga, apa totalnya sama atau berbeda? Berbeda sekali. Kalau apa namanya? Kalau kompon kalau kita nyimpen 1,5 juta di daily itu kan untuk memindahkan profit apa namanya? Profit apa namanya? Profit harian itu kan minimal 110 kan? Ya. 110. Nah, kalau kok nggak bisa sih nih? Harusnya bisa ini. Lah, salah. Iya. Kayak apa nih ya? Itu kalau selisihnya itu profit kompon sama profit manual 1:1 berapa, Pak? 1:1 berapa? Enggak, Pak, gini, contoh gini, Pak. Di konsorsium harian 1,5 juta itu kalau 0,6% aja per hari ya. Ya. Itu kan dapatnya sebentar, tak kalkulator dulu, Pak. 1,5 juta dikalikan 0,6%. Kan cuma 9.000, Pak. Ya, dalam sehari ya. Ya kan, 9.000. Nah, 9.000 itu kan nggak bisa dipindahkan ke apa? Nggak bisa dipindahkan ke saldo, Pak. Kalau mau dipindahin ke saldo, apa namanya? Itu harus paling enggak aduh, siapa ini yang ngomong nih? Paling enggak itu 110.000 itu baru bisa dipindahkan ke saldo. Tapi kalau yang auto kompon 9.000 itu bisa dipindahkan ke saldo, Pak, otomatis itu tanpa harus kita pindahkan. Seperti itu. Paham ya, Pak ya? Ini saya mute semua nih, soalnya tadi ada yang ngobrol. Pak siapa tadi ya? Pak Nemo bukan? Paham nggak, Pak? Ya, maksudnya berarti dalam arti kata auto kompon untuk 1,5 dalam 1,5 tahun itu 15 juta. Sedangkan 1,5 deposit manual dalam 1,5 tahun itu kira-kira nggak berapa? Nggak bisa. Nah, makanya ini yang mau saya jelasin yang di sini nih. Oh, itu maksudnya. Jadi ada pengertian, ada perbedaan, ada penjelasan gitu. Nah, artinya takutnya orang yang apa tuh yang auto kompon dan kompon manual, mereka berpikirnya takutnya sama gitu loh, Pak. Oh ya, benar. Karena kan nominalnya sama-sama 1,5, tapi mereka nggak bisa apa tuh nggak mengetahui penjelasan auto kompon itu yang dikelola oleh manajemen, sedangkan kompon manual dikelola oleh mandiri. Ya, jadi pribadi gitu. Ya. Sebentar, ini kok nggak keluar ya? Bentar, Pak. Aduh. Wah, ngelak banget toh. Mana ya?
Pasangan ini pasangan. Ini tadi gimana sih share apa? Share screen-nya tuh. Tadi bisa ya? Lompat aja yang bangsat betul. Selected to share. Itu yang ini ya. Oh ya. Ah, yang ini ya Pak ya. Kalau Iya, 1,5 juta nih di sini nih. 1,5 juta anggaplah yang ini ya. Berarti ini Yang ini konten manual ya Pak ya? Ya, ini kompon manual nih. Ini konten manual yang deposit 100 atau 1,5 Pak? 1,5. Ini kan tadi Bapak kan 1,5 1,5 nih. Kalau 1,5 ini, nih bentar. Bentar Pak. Itu kayaknya bukan yang 1,5 deh Pak. Ini 1,5 nih. Oh ya itu, kalau itu ya. Nih gedein ya. Ya. Ini 1,5 nih. Oke. Profitnya, ini kan profit nih, profit harian nih ya. Ini kan kolomnya profit nih. Nah, jadi misalkan 1,5 ini profitnya di bulan 1 bulan ya Pak ya. Ini 1 bulan Pak. Bukan Betul. per hari. 256 ya kan. 256 itu kalau ini kan awalnya dari 100 nih. Kalau dari 100 ada sisa yang bulan kemarin nih ada 46.000. Jadi 46.000 ditambah ini totalnya segini. 302 yang boleh, yang bisa dikompon. Nah, yang bisa dikompon hanya 220.000. Karena itu yang bisa dikompon ya. Ya, yang bisa dikompon 220.000. 200 deposit, 200.000, 20.000-nya garansi kan? Iya. Nah, jadi di bulan ini itu ada sisa nih. Dari 302 dikurangi 220 itu sisanya segini. Gitu, 82.000. Jadi tapi kalau yang di auto compounding ini harus beda lagi Pak. Ini beda lagi perhitungannya. Bentar ya, 1,6 juta kan itu. 1,6 juta. 1.600.000 0,6 anggaplah 1.000 lah. Sebentar lagi iklan Pak. Ya. Ambil iklan Pak. Itu seandainya auto kompon udah waktunya cair, apa semuanya bisa cair Pak? Dalam arti kata dalam tempo contohnya setahun setengah atau 3 tahun atau berikutnya konten berapa? 3.000% ya? 1.000% pertama. Iya, 1.000, 2.000, 3.000 ya. Enggak gitu Pak. 1.000% pertama, 1.000% kedua, 1.000% ketiga, sampai 1.000% keempat. Berbeda Pak nanti hitungannya Pak. Kalau misalkan 15 juta kali 4.000% itu akan berbeda dengan 1.500.000, 1.000% pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hasilnya berbeda Pak. Pertanyaannya, untuk pencairan untuk pencairan dananya itu apa serentak, bisa cair atau per gelombang? Gini, ketika kita deposit 1,5 juta itu kan nanti berjalan 4 bulan ya Pak ya, kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Nanti akan mencapai 100%. Ya kan? Betul. Jadi totalnya menjadi 3 juta. Nah, di situ kan ada pilihan nih, mau modal ditarik atau tidak ditarik, bebas, ya kan? Tidak ditarik. Kalau misalkan nggak ditarik, berarti kan cukup dengan 1,5 tahun saja sudah mencapai 1.000%. Betul. Soalnya kan modalnya nggak ditarik. Tapi kalau modalnya ditarik, berarti ketambah 4 bulan kan?
1,5 tahun ditambah 4 bulan, ya sekitar antara apa 18 tambah 4 itu 22 bulan. Betul. Kalau seandainya deposit 1,5 itu tidak ditarik sampai 3.000%. Nah, itu serentak. Itu apa dananya bisa cair serentak juga, Pak? Nah, gini, yang penting sudah lewat 1.000% pertama, Pak. 1.000% pertama udah lewat, itu bebas mau di WD kapanpun boleh. Paham. Nah, Paham. jadi kalau misalkan 1,5 juta sampai ke 15, udah nyampe 15 juta, nah di situ udah apa? Pintu WD sudah dibuka. Mau diambil 100.000 boleh, mau diambil semuanya boleh. Gitu. Cuman di program impian ini istimewanya itu otomatis compounding gitu loh. Jadi tidak usah kita capek-capek memindahkan profit ke saldo. Macam itu aja sih kalau di program impian. Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Kalau seandainya profit compound itu ditariknya di saat 3.000% dalam beberapa orang, contohnya 10 orang, berarti kan satu orang itu kan 1,5 M. Berarti kan kalau 10 orang kurang lebih 15 M. Nah, itu bebas. 15 nggak M ngaruh itu sih, Pak. apa? Nggak ngaruh sih. Jadi misalkan ada yang ikut impian kan banyak, Pak. Misalkan Ya, betul. Satu hari itu ada penarikan 10 orang dengan total per orangnya 1,5 M, ya udah dikasih 1,5 M. Dalam 10 orang itu berarti 10 orang itu berarti 15 M itu cair langsung. Iyalah, mau gimana lagi? Oh, berarti langsung bisa WD itu ya 15 M itu ke masing-masing mitra ya. Iya. Mau gimana? Soalnya kan saya pikir kan transaksi perbankan itu kan minimal kan 2 M kalau nggak salah ya. Tergantung, Pak. Kalau untuk perusahaan mungkin bisa, Pak. Tapi kalau untuk pribadi seperti Bapak tadi mau konsorsium sendiri, ya jenis tabungannya yang harus di atas goal atau paham. Di atas goal itu apa tuh? Oke. Itu udah, saya udah ngerti, jadi menangkap semuanya. Makasih, Pak. Dilanjut. Ya gini Kang Eri, jadi memang pertanyaan banyak itu seperti itu karena mungkin broker disamakan dengan bank mungkin Kang Eri. Jadi ada yang meragukan bahwa kemampuan broker membayar daripada jumlah yang besar itu terbatas gitu kan. Mereka lupa ini bukan lembaga keuangan seperti bank gitu ya Kang Eri ya. Iyalah. Tuh. Itu yang perlu dijelaskan bahwa broker ini mampu membayar berapapun yang ingin di-WD oleh para mitra. Ya, oke, paham. Jadi, karena manusiawi juga sih Pak ya, kita secara logika hitung-hitungan matematika sih ya, tapi kalau secara digital kita kan belum sampai ke jauhnya seperti itu Pak. Makanya saya bertanya. Oke, jadi gini juga. Masalahnya gini juga, akun FBS ini kan atas nama Pak Suyanto ya. Ya. Akun tradingnya bukan atas nama perusahaan. Jadi otomatis rekening yang didaftarkan di FBS pun juga rekening pribadinya Pak Suyanto, gitu loh. Artinya ketika mau deposit, mau withdraw itu melalui rekening yang sudah terdaftar di FBS. Jadi itu juga ada batasan, Pak. Kalau untuk menarik mau berapa puluh M juga bisa. Cuman ketika sudah sampai ke rekeningnya Pak Yanto mau ke mau menyalurkan dananya ke mitra itu pun ada batasan. Banknya BRI nih contohnya ya. Nah, itu pun juga ada batasan karena atas nama pribadi untuk mentransfer
profit mitra. Makanya kan sampai sekarang ini kan ketika orang mitra mengajukan penarikan itu kan rekening itu berasal dari Pak Suyanto, bukan dari bukan dari perusahaan, betul nggak? Berarti jatuhnya perorangan tuh Pak ya? Iya, untuk broker ya. Tapi kalau untuk kita setor setor uang itu ke perusahaan memang. Kita deposit di akun akun Sangiang kita kan transfernya ke perusahaan, ya kan? Betul. Dari ke perusahaan. Nah, nanti dari perusahaan itu uang yang terkumpul di perusahaan itu dimasukkan lagi ke FBS. Nah, kalau untuk deposit ke FBS itu boleh rekening manapun bisa. Atau bukan dengan atas nama akunnya FBS bisa. Contohnya saja seperti akun Sangiang ini ya. Misalkan nama akun si A, tapi yang deposit si B bisa. Tapi ketika penarikan nggak boleh atas nama orang lain, ya harus si A gitu loh. Betul. Nah, paham ya? Nah, ya tadi sih yang saya khawatirkan kan masalahnya kan yang tadi Bapak bilang pentransferan itu atas nama Pak Suyanto ya. Iya. Nah, biasanya kan berarti kan nama perorangan ya. Iya betul. Bukan nama PT ya. Jadi gini, ketika mitra mengajukan penarikan itu nanti yang mentransfer Pak Yanto. Betul. Nah, seandainya penarikan itu di atas, contohnya kita menghayal terlalu tinggi, transaksi Pak Suyanto pribadi udah di angka 2M ke atas, apa masih bisa transaksi dalam satu bank itu, Pak? Ya, kalau jenis tabungannya ditingkatkan, di upgrade, ya kenapa enggak gitu Pak? Oh, pasti bisa lah. Ya, Oke. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Ya, Pak. Ya. Ini saya masih pemula Pak, mau nanya itu yang dimaksud program impian itu yang kedua itu ya? Ya. Yang kedua, terus yang ketiga itu apa Pak? Itu diabaikan aja Bu, belum ada Bu. Ya, terus saya kan ikut yang minimal yang atas itu, yang pertama 100.000 minimal. Kalau misalkan itu minimal misalkan suatu saat bisa deposit lagi misalkan 300 atau berapa itu bisa. Gimana Bu? Bisa deposit lagi nggak misalkan nambah atau mau 200, 300 bisa ya dari yang pertama itu? Bisa. Bisa. Kukira nggak harus 100 gitu ya enggak ya? Berarti enggak. Di atas gitu. Kayak ini aja, kayak orang nabung Bu. Bisa profit setiap hari lah ya. Ada minimal WD yang penting itu. Iya, minimal WD-nya 100, deposit 100, top up 100. Ya cuma itu aja. Makasih. Ya, makasih juga. Monggo. Yang lain. Ada yang lain? Terus tadi ke yang 1,5 juta kalau manual jadi 15 juta itu waktunya saya. Kalau 1 bulan. 1 bulan yang jelas lebih dari 2 tahun Kang Eri. Oh enggak. Kalau auto compounding enggak. Paling 18 bulan lah paling lama, 1,5 tahun. Kan yang manual Kang.
Oh, yang manual. Kalau yang manual ya. Karena di apa? Tapi 1,5 juta kalau manual pun, contohnya ini ya. Mana tadi? Karena waktu tunggu untuk mencapai di kompon di 110.000 itu yang lama, butuh waktunya, Kang. Lah ya ini loh. Ini contohnya ini. Oke. Ya, ini kan 1,5 juta nih. Anggaplah 1,5 juta ya. Ini profit per bulan. Ini profit per bulan nih. Ini profit per bulan tuh 256.000, kan bisa dikompon ini. Aku aja ngomponnya setiap 110.000 kok, hitunganku aja sudah lebih dari 2 tahun itu. Apalagi Ini kamu loh. hitungannya per bulan lebih lama lagi itu. Ini loh, ini hitungannya 0,6% loh ini. Nih kan, ini kan ketemunya segini nih 16,17 nih. Kalau dibuletin kan profit per bulannya 16%. Ini hitungan minimal ya. Terus apa? Ini dari awal cuma 100.000 nih. 100.000. Nah, ketika sampai 1,5 juta itu kan di bulan ke-25. Ya kan? Di bulan ke-25. Nah, sekarang kalau misalkan langsung nih mitra langsung 1,5 juta misalkan. Atau yang inilah 1,4 lah. 1,4 ya kan, 1,4. Setelah 1 bulan itu dapatnya segini, 224 kan 16% per bulan. Kan bisa nih, berarti kan 110 2 kali kan. Ya kan, 110 2 kali. Ya artinya ketika sudah, nah jadi dari mulai sini langsung ke bawah. Jadi dari di bulan pertama 1,4, di bulan kedua jadi naik 1,6. Bulan berikutnya naik terus gitu. Enggak Pak, yang saya takutin, yang saya khawatirin gini loh Pak. Di saat mitra deposit 1,5 secara manual, maaf kalau beliau itu ada yang gaptek, seharusnya profit itu 224 contohnya ya, 224 itu enggak di WD, pas itu dimasukin ke deposit lagi, otomatis kan profitnya berbeda dengan pemindahan itu Pak. Paham maksudnya enggak Pak? Makanya gini Pak, sangat dibutuhkan peran dari upline. Nah, Ya. betul itu sih. Upline itu makanya saya cerewet Pak, cerewet di grup. Kadang ada mitra yang nanyain cara gimana depo, paling kesel gitu saya. Itu padahal cara dasar ya Pak ya, dasar. Pokoknya edukasi dasar itu pertama daftar, kemudian deposit, kemudian withdraw. Udah tiga materi itu aja dikuasai gitu loh, untuk bisa mengedukasi mitranya gitu loh Pak. Sampai ada mitra yang menanyakan 3 hal itu, berarti upline-nya nggak kerja sama sekali gitu. Itu yang sangat disayangkan. Nah, padahal itu peran penting gitu Pak. Jadi ketika ada yang seperti yang ditanyakan Pak siapa tadi, Bapak tadi, itu baru di situ Pak peran penting upline itu dibutuhkan. Nah, makanya ketika ini masuk ke sini ya, masuk ke sini, mana kok nggak keluar, masuk ke sini nih Pak. Nggak enak ininya nih. Oh ya ini. Ke sini nih. Nah, contoh nih. Kalau sudah masuk ke sini 120, lebih dari 110, tinggal pindahin aja gitu loh. Dan diedukasi tuh mitra, diedukasi cara-caranya, tinggal klik aja ini kan. Nah, Masukin lagi betul ke itu Pak. join.
Cuman Terus masalahnya yang bagi downline atau offline jaraknya jauh, edukasinya jarang. Nah, itu yang diriskankan gitu loh, yang dikhawatirkan. Takutnya yang benar-benar gaptek itu taunya 1,5 itu didiemin tanpa dipindahkan profit ke deposit, itu nggak berkembang-kembang gitu maksud saya. atau kalau kalau kayak gitu mungkin gini, bisa Bapak harus jaga juga apa namanya kepercayaan. Contoh misalkan kalau si downline-nya percaya sama Bapak, dimintain aja itu password sama ininya. Cuman Bapak itu tanggung jawab sekali di situ. Iya, padahal kan rekening itu maksudnya ke rekening dia sendiri, bukan rekening kita Iya, kan. iya Nah, ini betul. maksudnya Cuman untuk kita keseluruhan. hanya membantu proses gitulah daripada Betul. nggak ini kan, nggak. Nah itu tuh yang harus diedukasi maksud saya, Pak. Iya, jadi kalau enggak carilah ya gimana lah caranya supaya dia bisa ngerti, entah ngajarin dulu anaknya lah, kalau anaknya kan mungkin bisa bisa paham, atau orang-orang di sekitarnya yang bisa paham diajarin dulu, nanti orang itu yang ngajarin ke dia gitu loh Pak. Ya saran saya sih selalu edukasi di seperti itunya Pak. Yang Atau penting dibuatlah video-video apa tuh. Wah, kalau video udah lengkap banget Pak. Kurang apa lagi saya kalau video. Ini video nih. Ini kalau video udah berapa ini Pak channel YouTube saya, channel Samu saya udah banyak Pak. Bagus kalau gitu Pak. Maksudnya diingatkan, diarahkan, terus diedukasi, jangan sampai bosan aja maksud saya Pak. Kasihan. Ada berapa ya? 80-an lah, ada 80 biji nih saya bikin. Banyak Pak. Kalau mau cari apa aja lah di sinilah. Nih. Kasihan teman-teman yang gaptek itu maksudnya Pak. Karena kita kan pengen sukses bersama, maju bersama. Nah, ya Pak, makanya Pak kalau edukasi jangan cuman mengarahkan, tapi juga dikasih ini linknya YouTube Samu dikasih biar nonton misalkan cara deposit nih. Cara deposit ya udah tinggal diklik aja nih, misalkan cara depositnya gimana. Terus kok ini ada rumah harga 1M cukup nabung 100 juta. Loh, prosesnya gimana? Kan bisa dilihat di sini, Pak. Ini lengkap, Pak, semua, Pak. Kalau mau materi Samu itu ada semua di sini, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan aja semuanya pada komunikasi satu sama lain, tidak diam diri untuk mitra-mitranya Pak. Iya, bagus lah itu. Jadi buat mitra yang gaptek pun juga jangan diem gitu, harus banyak nanya. Sayang juga gitu kalau misalkan cuman mindahin saldo aja kok nggak bisa kan, terlaluan kan gitu. Padahal itu sangat-sangat penting gitu loh untuk tabungannya dia. Nggak naik-naik dong, masa ada 100.000 aja setahun, padahal kalau setahun 100.000 di kompon udah jadi berapa itu. Nah itu dia. Oke, dilanjut Pak. Ya, pada intinya Kang Eri, kalau ada downline yang gagal paham terus, itu udah pasti salah upline-nya. Jadi nggak usah nyalahin manajemen kan, atau nyalahin Samu. Ya pasti upline-nya yang memang. Sekarang di grup pun juga di deskripsi sudah saya lengkapi, entah itu video tutorialnya. Kalau dulu kan cuma deskripsi aja kan, deskripsi apa itu Samu bla 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 bla. Kalau sekarang udah tak ganti cara depositnya, semua segala macamnya lah, syarat dan ketentuannya deposit seperti itu, pokoknya lengkap lah. Coba aja dicek tuh deskripsi grup, tinggal dibuka aja, asal ada maunya aja sih upline-nya. Itu kita permudah lah.
Kalau saya kendalanya gini pula Kang Eri, capek saya nyuruh ikut Zoom. Mudah-mudahan yang ikut Zoom hanya beberapa orang ini saya lihat. Jadi lucunya nanti habis Zoom ini bertanya lagi dia. Makanya saya bilang, Anda ini sebenarnya mau serius bangun aset atau hanya coba-coba aja gitu. Saya bilang gitu kadang. Saya akhirnya kesel juga kayak Kang Eri. Jadi nanti dipikir manajemen saya selaku upload ya mengingatkan downline kan. Mudah-mudahan sampai hari ini yang masuk ke Zoom masih bisa dihitung dengan jari gitu. Yang lainnya tah pada kemana? Ya bisa sih Pak, soalnya kan di sini tertera Pak, peserta ada 25 orang nih sekarang. Iya, betul. Jadi nggak usah dihitung pakai jari nih. Iya, sudah saya share loh semua. Oh, nanti kalau ada kendala, nanya dia. Itu yang lucunya. Ikut Zoom nggak mau, gitu loh. Anehnya di situ. Nah, jadi itulah ya kendala kita bangsa ini. Mungkin mindsetnya masih kuadran kiri, Kang Eri. Masih kuadran kiri. Jadi masih apa ya? Masih kita yang kerja keras, bukan aset yang kerja keras. Jadi cara membangun aset kayaknya mereka belum paham, tapi diajari nggak mau, itu susahnya. Ya, itulah. Makanya banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Jadi sampai ada yang tutup itunya aja katanya. Padahal di YouTube udah banyak itu Kang Eri buat itu kan di YouTube. Banyak. Sampai bingung saya mau bikin apa lagi gitu loh. Iya, kadang-kadang saya cuma berpikir kok mesti saya harus berharap sih Pak untuk untuk Somove ini bisa panjang lah Pak, jangan panjangnya subur jagung setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu, maksudnya sampai puluhan tahun lah, mudah-mudahan lah Pak, karena udah banyaknya masa-masa kelam kalau buat saya. Ya itu kan emang pengalaman dari situ Pak. Jadi kita tidak mau ngalamin yang serupa gitu loh. Itu kan makanya dibuat Samove itu karena platform-platform sebelumnya itu hanya rekayasa semua gitu Pak. Ini kan yang sama dengan platform Samove itu kan kayak Net89, ATG, EA50, Fahrenheit di tahun era 2021 itu. Aku kan bikin Samove itu kan karena lihat itu Pak. Konsepnya mereka kan seperti itu. Nah, konsep mereka itu karena konsep mereka itu seperti itu, makanya bisa kena scam. Karena apa? Ada beban di situ, ada beban sistem. Nah, yang paling lama itu kalau nggak salah Net 89, kalau nggak 2-3 tahunan lah. EA50 hampir 1 tahun. Saya ikutnya di EA50. Ya kan? 4 tahun juga Pak. Saya di Net 89, habis itu scam. Wah, 4 tahun kan. 89. Viral blast. Itu yang khawatirin Pak. Cuma subur jagung. Ya. Platform mereka dengan kita sama Pak, trading. Ya, cuman perbedaannya kita nggak tahu di tradingin di mana, brokernya apa, kan kita nggak tahu Pak. Kalau di EA50 saya tahunya brokernya Vantage, kemudian platformnya PAMM ya. PAMM itu istilahnya bahasa awamnya konsorsium, patungan. Tapi kalau di Samove itu patungannya benar-benar patungan apa ya? Patungan istilahnya apa ya? Benar-benar natural gitu loh. Naturalnya dalam arti gini. Kita bisa lihat akun tradingnya, kita bisa lihat manajemennya, yang pengelolanya. Kalau di era sebelumnya sama sekali nggak ada. Di grup-grup pun juga ini saya pegang grup ada 8 nih. Semua kenal sama saya, semua kenal, udah tahu saya. Udah tahu muka saya kayak gimana udah tahu gitu loh. Tapi kalau yang sebelumnya kan nggak ada. Seperti itu. Nah, makanya saya dengan Pak Yanto konsepnya setransparan mungkin gitu. Cuman
cuman kita aja yang bisa men-scan-kan itu. Cuman kan kita gimana ya, masa kita udah berjuang, sudah membuat melahirkan aplikasi Samove, kok tiba-tiba di-scam kan gitu kan, sayang sekali. Padahal di sini sangat pertama ya menguntungkan buat kita juga, pastilah ada yang namanya bisnis di mana-mana pengennya untung kan, tapi juga menguntungkan mitranya gitu loh. Enggak nanti wah ini udah ada 10T nih, udah ngumpul 10T nih dari mitra langsung dibawa lari. Aduh, amit-amit jangan sampailah kita punya niatan seperti itu. Kalau toh misalkan kita kan ada regenerasi nih, kita nggak ada nih generasi pertama lah, ibaratnya kita, saya Pak Soyanto, Bu Vivian itu generasi pertama. Kalau generasi pertama nggak ada, diterusin generasi kedua, kan belum tentu tabiatnya sama dengan generasi pertama, ya nggak? Seperti itu Pak. Ya, harapan saya sih selama forex itu ada di dunia, kita trading terus Pak, kita ada terus, insya Allah. Karena dengan konsep cari profit 1-2% itu awet lah, nggak mungkin kena MC lah. Ini kita udah jalan 9 bulan, ya kan? Nih kalau kita kita lihat history tradingnya, 1 hari pun nggak pernah loss ya. Coba siapa di sini yang udah lama di Samove? Paling lama siapa? Berapa? Saya Januari nih. Saya dari Desember. Hah? Pertengahan Desember. Saya dari pertengahan Desember. Desember berarti lama Pak siapa namanya? Surya. Pak Surya daripada saya. Saya Desember. Saya Januari tanggal 25. Saya Desember pertengahan 2024. Pertama kali Samove diperkenalkan oleh Pak Yanto dan Bu Pipian. Ya, saya termasuk orang yang kritis karena saya mantan EA50, mantan Net 89, mantan Viral Blast, mantan PIN 88, dan lain-lain yang scam itu. Jadi kenapa saya yakin di Samove? Ya karena itu tadi, transparansinya luar biasa. Salah satunya diberikan password investornya, bisa kita lihat langsung. Jadi terus terang, Samove ini akan dikatakan yes bagi yang paham trading. Kebetulan saya belajar trading juga. Jadi bagi yang nggak pernah belajar trading, memang agak ragu-ragu ini asli atau kopi-kopian gitu. Makanya saya termasuk orang pertama yang mengatakan sama Pak Yanto, tolong dibuatkan webnya. Nah, yang kedua, tolong dibuat rekeningnya atas nama perusahaan. Nah, karena di awal join, kita belum pakai rekening perusahaan, masih rekening pribadi. Kemudian belum ada web, ya kan? Nah, itu yang saya minta memang melalui kawan-kawan di awal. Gajiannya hari Sabtu doang ya Pak ya? Iya, awalnya dulu gajiannya tiap hari Sabtu doang dan nggak bisa dilihat, ya kan? Jadi kita sekarang minta supaya semua nampak. Jadi alhamdulillah ketika semuanya udah diurus termasuk badan hukumnya, barulah saya berani mensosialisasikan Samove sampai hari ini. Dan memang luar biasa, ini cita-cita saya dari dulu untuk bisa membangun impian yang terkubur di DOBO yang sebelumnya. Gitu Pak. Saya percaya itu Pak. Jadi terus terang dalam perjalanan yang panjang sudah Pak. Jadi udah ratusan juta uang saya hilang di tempat lain. Udah balik belum Pak sekarang Pak di Samove? Mudah-mudahan dekat lagi balik lah ini. Udah ratusan juta ya Pak ya. Kalau saya udah MM-an Pak. Iya. Karena saya masih lumayan ratusan juta. Kawan saya ada yang miliaran pun hilang di tempat sebelumnya. Kasihan. Banget sampai akhirnya join di Samove aja untuk 100.000 aja Pak ya. Kasihan banget. Iya, serius. Kota Medan termasuk paling payah untuk mensosialisasikan ini karena
mereka udah bangkrut duluan dibikin oleh BO scam itu. Serius. Jadi adapun jaringan saya justru dari luar Medan yang banyak gabung, yang besar-besar. Bukan dari Sebenarnya Medan. ada orang Medan, Pak, yang saya kenal orang-orang besar juga, Pak. Cuman dia gabung di sini atau enggak, saya nggak tahu sih, Pak, ya. Kalau di Jakarta memang saya tahu orang-orang besar. Saya tahu sama itu justru dari orang Jakarta, Pak. Mentor saya yang sangat luar biasa, Pak. Makanya kita semua komunitasnya pada gabung ke sana untuk mendukung beliau juga. Seperti itu. Iya. Makanya kami semua tuh, baik Jakarta maupun Cisarua, baru yang saya tahu ya Pak ya, itu jor-joran. Seperti itu. Betul. Saya gini Pak, semakin yakin kebetulan dalam tanda kutip beberapa orang-orang di lingkaran pemerintah kan banyak yang itu dananya ditradingkan oleh trader-trader handal di Indonesia kan. Ketika ini dikenalkan oleh Pak Yanto pada mereka, mereka mengatakan wah kalau ini panjang ini karena profitnya masuk akal gitu. Profitnya masuk akal. Yang kata Kang Eri tadi ya nggak akan mungkin MC lah gitu. Nggak akan mungkin MC. Tapi kalau profitnya 50%, 100%, nah itu baru. Itu yang kita takut terjadi. Nah, itu dari itu Pak, karena pengalaman nih Pak ya. Iya, itu yang terjadi selama ini. Profitnya nggak masuk akal yang dikasih selama ini. Nah, iya, itulah. karena terlalu besar, resiko juga besar. Makanya ya betul. sekarang lagi jatuh, bangkit lagi dulu lah. Asal jangan trauma aja. Insya Allah enggak, mudah-mudahan Pak. Karena gini, pilihannya nggak ada lain. Memang harus bertahan kan, tetapi juga harus waspada. Jadi mudah-mudahan Pak, saya untuk 5 tahun, 6 tahun ke depan, saya optimis sampai. Saya optimis sampai. Nah, karena masalahnya cuma itu aja. Paling kalau internet udah nggak ada lagi dah di dunia ini, atau brokernya udah nggak ada, atau ya ada hal-hal yang di luar di luar yang kebiasaan, yang di luar kemampuan manusia, entah bencana alam atau apalah gitu. Itu aja lah paling. Tapi kalau secara natural, saya yakin sampai 6 tahun, sampai 5.000%, bahkan itu yang saya tunggu memang. Nah, karena kalau nggak hari ini kita Pak bisa membangun aset, kapan lagi? Karena di usia itu kita sudah kakek-kakek semua, apalagi yang sekarang udah umurnya udah 60 kan. Sedang saya yang umur 55 lebih, berarti di 6 tahun ke depan udah 61 tahun lebih. Kita nggak bangkit juga situ ya, gimana Satu lagi? lagi Pak, perubahan manajemen itu mempengaruhi juga nantinya Pak, individualnya. Untuk manajemen itu makanya saya yakin sejak awal berdirinya sudah disepakati bahwa kelemahan yang kemarin itu terlalu banyak manajemen gitu loh Pak. Jadi sekarang ini manajemen hanya beberapa orang saja. Yang ketiga yang membuat saya yakin komisaris kita ini seorang advokat Pak. Ya, seorang advokat, ya seorang pengacara yang dulu juga ikut terjun membasmi orang-orang di scam itu, karena dia juga korban juga Pak. Nah inilah latar belakang Samuk berdiri Pak, kata Kang Eri tadi. Nah, itu dia. Takutnya pas perubahan manajemen keduanya ini yang bisa mempengaruhi juga faktor salah satunya. Kita doakan aja supaya sehat lah Bu Pipian sama Pak Pak Yanto, Kang Eri di tahun ke depan kita doakan sehat. Itu aja Pak yang penting. Amin. Masih mereka ini itu. Yang paling muda itu Pak Yanto. Paling muda. Iya. Betul. Tapi kan kalau namanya umur kan nggak mandang muda, nggak mandang tua kan? Benar. Setuju. Benar. Karena itu Pak. Nggak tahu siapa yang duluan kan gitu. Ya. Karena saya pernah ikut trading pumping kemarin, itu sang kreator pas setahunnya memang wafat. Cuman alhamdulillah dilanjutkan, maka sampai hari ini ya aman juga. Nah itu dia. Ya, mudah-mudahan panjang umur lah Pak Yanto. Ya, sampai kita 6 tahun ke depan. Betul. Ini ada tambahan juga mengenai kenapa
Samu bisa bertahan sampai saat ini? Karena yang pertama cara tradingnya juga sangat aman. Kita analisanya pun juga dengan money management yang hanya risk rewardnya itu 1:2 atau 1:3. Kalau di grup edukasi trading mungkin yang mitra-mitra yang ikut edukasi trading udah paham tuh ya. Setiap kita entry itu pasti kita pasang stop loss sama take profit. Nah, jadi kita punya patokan risk rewardnya gitu loh. Risk rewardnya kalau misalkan RR-nya 1:1, kalau udah loss 1 kali jangan langsung kita entry lagi, tapi cari dulu momen yang benar-benar tepat, entah itu sudah di area support, entah itu di area supply. Nah, baru kita entry di area-area tersebut kan gitu. Makanya tim trader kita udah paham betul di situ untuk analisanya ya, entah itu kapan market itu akan naik, akan turun, itu udah paham lah. Makanya ketika sudah terkena running profit ya udah tinggal tunggu aja nih. Saldo kemarin berapa? 6.000 misalkan. 600.000. Berapa kemarin tuh? Iya ya, sekitar segituan ya, 600 ribuan ya. Misalkan 600 ribu, kalau profit 6.000 kan baru dapat 1% tuh. Paling enggak 7 atau 8 ribu ketika profit sudah ke angka 7.000 aja, udah langsung close. Itu kan udah 1 koma. Saldo kemarin 6.300 misalkan. Ya berarti kalau 1% 630 misalnya 630.000, berarti kalau 1%-nya itu sekitar 6.300. Kan udah bisa baca dari situ. Oh, kalau ini profit 6.300 berarti baru nyampe angka 1 nih. Berarti kalau pengen lebih dari 1, ya lebih dari 6.300, entah itu 7.300, entah 7.500. Nah, ketika profit sudah mencapai titik 7.000 lebih, ya udah cut. Langsung berhenti. Contohnya tadi pagi aja, saya bangun tidur, buka HP, udah 6.000 ini, lagi jalan tuh, lagi running tuh. Saya sempet tak rekam juga, cuman belum tak upload di video, belum tak upload di YouTube. Tadi pagi saya udah rekam gitu. Itu tadi sampai 11.000. Sampai 11.000. Tapi kok nggak di close ini? Waduh, ini udah 11.000 ini udah hampir 2% ini. Nggak di close. Nggak taunya di close di angka 7.000 berapa tadi ya? 7.030 atau berapa tadi? Atau ya pokoknya di atas 7.000 lah. Ketika saya hitung 1,18. Alhamdulillah. 1,18 itu udah 0,7%. Bagi hasilnya untuk mitra-mitra. Kan udah lumayan tuh. Udah di atas standar. Standarnya kan minimal 0,6%. Seperti itu mitra-mitra. Jadi kenapa kok kadang ada pertanyaan yang menggelitik juga dari mitra-mitra yang suka trading ya. Pakai analisa apa sih nih kok saham tiap hari profit nggak pernah loss? Nah, kadang ada yang nanya kayak gitu. Biasa aja lah ya. Kalau lagi harga turun ya udah kita ikut sell. Kalau lagi trennya lagi naik ya kita ikut buy gitu aja. Kita follow trend aja. Kalau market lagi naik ya kita buy. Kalau market lagi turun ya kita sell. Sederhana sih sebetulnya trading itu dan bisa dipelajari. Asal ada kemauan dan ketekunan. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Sampai jam berapa nih? Setengah jam lagi ya. Mitra-mitra baru, ayo muncul pertanyaannya, jangan diem aja lah. Pak Antomo, silakan tanya Pak Antomo.
Iya. Iya. Oke, Kang Heri, berhubung sudah di anu sama suhu dari Medan itu. Berlebihan. Ya sudah saja kali. Wah, di belakang ada gitar nih. Kemarin sempat. Oh, itu memang ya, itu background saya seni, Pak. Seni, Kang. Iya. Nah, seni. Gimana, Pak? Gini, saya punya mitra. Itu kemarin sempat bertanya kepada saya. Itu kemarin memang orangnya sih orang orang pedesaan. Kemarin ikut Dream Konsorsium itu 9 juta. Ikut 9 juta. Ya. Terus setelah saya kasih edukasi itu, kalau sekian tahun dapat segitu itu kira-kira kalau satu hari misal mau narik 500 juta apa bisa ya? Seolah-olah beliau itu agak kayak mimpi Kang Ari, antara iya apa tidak gitu kan. Memang beliau kan baru kali ini ada reng-rengan yang sampai MM-an gitu. Nah, ini mau dijelaskan biar nanti saudara kita yang ada di sini juga tahu semua. Ya, wajar. Dia ikut udah berapa hari, Pak? Tanggal berapa kemarin ya, lupa saya. Intinya dari mitra saya itu yang ikut 1,5 juta sudah banyak juga. Terus ada yang satu tuh malah itu cewek janda. Gini. Itu perempuan janda itu ikut 9 juta. Gini. Kalau ya bukan gimana ya? Kalau di impian kalau ikut 9 juta di impian salah trik, Pak, kalau menurut saya, Pak. Gitu salah ya. Trik. Di impian itu untuk masa apa ya? Jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Tabungan jangka panjang. Tapi kalau misalkan gini, mitra cita-cita pengen punya rumah, Pak. Pengen punya rumah. Harganya berapa dulu? Pengen rumah yang seharga berapa? Contoh misalkan 1M. Pengen punya rumah 1M. Ya, berarti dia harus deposit paling enggak minimal 100 juta. Di impian. Ya kan? 100 juta nanti 1000%-nya kan jadi 1M. Kan gitu. Tapi itu kalau ada tujuan yang dituju, misalkan pengen rumah gitu, Pak. Tapi kalau tadi 9 juta di impian tanpa ada tujuan, ya mending di daily dong. Yang di daily sudah ada, Kang. Jadi dia punya dua tabungan. Oh gitu. Yang daily sudah ada. Nah, tadi pertanyaannya apa sih dia tuh? Pertanyaan dia kalau punya sudah ngumpul, sudah tahun sudah ngumpul sampai MM-an gitu. Misal satu hari itu kita mau menarik 500 juta apa diperbolehkan. Soalnya itu kan orang mimpi ya gitu. Boleh lah, Pak. Ya nggak mimpi. Emang gini aja, kalau pengen bukti, misalkan dia punya uang 100 juta ya, masukin, Pak, di daily. Ya coba 1 hari aja lah. Ini jam berapa ini? 21.33, setengah 10. Punya 100 juta sekarang, depositin, saya bel Pak Suryanto. Pak, langsung di-approve, Pak.
Biar apa? Nanti udah lewat jam 12, profitnya masuk. Berapa tentu 100 juta kalau 0,6%? 600.000 kan? Ini udah terhitung tadi saya hitung kita dapat 0,7. Berarti 700.000. Kalau dia punya 100 juta sekarang, depositin. Terus bel Pak Suyanto, Pak, langsung dia approve Pak, gitu. Minta dia approve sekarang gitu. Nanti udah lewat jam 12 nih, atau nanti ada update profit. Udah update profit masuk, tunggulah 1,5 jam atau 1 jam. Itu masuk Pak barang 700.000. Ambil semua tuh 100 jutanya juga sekalian nggak apa-apa. Kita buktiin aja gitu. Berarti kan bisa, misalkan dia punya saldo 1M. 1M berarti kalau satu hari ini kita dapat 0,7%, berarti dapat 7 juta dong. Sehari. Boleh itu langsung di WD Pak, 7 juta. Loh iya. Jangan ragu ya. Jangan ragu. Terus kemarin ada lagi Kang Ari, ini satu lagi. Kemarin mitra saya juga ada per tanggal 12 kemarin itu ada yang nambah lagi tabungannya 50 juta. Terus mohon maaf sudah saya ajukan ke beliau bertanya kepada saya, tapi saya juga enggak bisa menjawab karena saya juga belum pernah untuk yang nabung 50 juta itu kalau kita mengajukan permohonan untuk minta garasi cek itu biasanya berapa hari ya Kang? Ini Pak, landingnya ke alamat itu yang ditanyakan Pak. Banyak sekali yang nanyain yang deposit di atas 50 juta sampai saat ini kan belum nyampe nih Pak. Kalau kemarin itu kehabisan buku ceknya kehabisan, sudah mengajukan udah ada. Nah, kendalanya sekarang datanya lupa Pak. Siapa aja nih orang-orang yang udah yang setor 50 juta. Punya saya aja datanya hilang semua. Karena apa? Pertama yang nomor 3 saya kena banned kan, udah lama sekali itu. Dan itu udah pada tahu semua nomor WA saya yang pertama itu ke banned. Nah, di situ Pak, data saya hilang semua. Terus saya buat nomor baru. Nah, ini baru nih. Yang nomor ini yang baru. Nah, itu kendalanya di situ. Nah, padahal sebetulnya kalau untuk cek ya Pak ya, itu kan ketentuannya gini. Ketika cek itu kan berlakunya ketika MC kan Pak ya. Kalau MC itu baru berlaku tuh atau trading kita mengalami loss total. Sedangkan tiap hari misalkan contohnya 50 juta itu ditarik tiap hari. 50 juta itu berapa? Sekitar 300 ribuan lah. 300 ribu misalkan udah jalan 1 bulan, 300 ribu kali 1 minggu aja udah 1,5 juta. 1,5 juta kalau 1 bulan ya kita kira-kira 6 jutaan. Misalkan udah jalan 2 bulan, 6 juta udah 12 juta. Berarti dia udah balik modal dong 12 juta. Sisa berapa? 38 juta. Ketika misalkan itu misalkan kondisi cek belum terima ya Pak ya. Itu kan dia udah terima berapa? 12 juta ya, 12 juta. Berarti ketika MC sisanya 38 juta kan belum terganti tuh. Yang diganti ya 38 juta Pak. Ya. Ceknya walaupun di situ diisi 50 juta, yang tergantikan ya cuma 38 juta. Jadi gimana ya? Jangan terlalu was-was gitulah. Wah kok ceknya saya nggak terima nih, udah 2 minggu, udah 1 bulan nggak terima. Sebetulnya ringan sih sebetulnya kalau misalkan ada yang 50 juta hari ini dibuatkan cek langsung dikirim gitu, sebetulnya kerjaannya mudah. Cuman kan admin nggak menangani itu aja Pak. Yang rutinitas itu kan yang pertama
itu juga sih. Yang proses deposit, yang proses WD, yang proses komplain, kan macam-macam. Jadi ketika ada yang mengajukan cek itu biasanya dikumpulin Pak di apa ada berapa orang misalnya udah nyampe 20 orang baru sekalian dikirimkan semuanya seperti itu kalau pengiriman cek. Makanya sering saya baru satu kloter yang sudah terkirim. Ini kloter yang kedua nih yang belum, sampai saat ini belum. Nah, itu pun juga saya hampir tiap hari ditanyain, Mbak. Ini cek saya punya saya ceknya kapan ini diterima ya? Aku sih tinggal menyampaikan aja ke atas kan. Ini udah banyak yang nagih nih ceknya. Ya ini udah kita diinventarisir dulu lah. Soalnya data saya hilang nih katanya. Ya, jadi sebetulnya ya intinya jangan terlalu dikhawatirkan lah, aman itu Pak. Karena pertama kita udah tahu trading kita kan nggak terlalu jor-joran, 1-2% close, aman lah, artinya tiap hari mengalami profit. Nah kalau misalkan sudah profit dapat ya 300 sampai jutaan gitu di WD, kan artinya sudah ada ada pemasukan lah, bisa mengurangi modal yang sudah disetorkan. Jadi artinya ya tetap aman gitulah. Apalagi kalau misalkan sudah yang di WD udah 100% modal, berarti kan udah balik modal Pak, nggak butuh lagi cek kan, kayak gitu Pak. Jadi nggak usah terlalu mengenai cek gitu ya Pak. Atau solusinya mungkin Pak Antomo inventarisir aja ke upline ya. Ya, saya udah mulai inilah, udah mulai inventarisir kemarin. Jadi saya cuma nunggu aja ada yang nanyain cek. Oh ya Pak, sekalian aja nih diisi datanya, saya bilang gitu. Isi aja lagi datanya nih. Saya tahu sendiri kan WA saya kemarin beda hilang semua. Saya udah kirimkan lagi ini. Hilang semua Pak. Bukan berarti kita nggak mau mengirim, enggak. Itu memang haknya mitra sih. Tapi karena ada kendala mau gimana lagi gitu. Dan kendalanya juga nggak terlalu nggak terlalu merugikan juga. Bisa ditangani. Hal yang kecil lah. Toh profit juga tiap hari masuk. Lah iya, toh profit tiap hari masuk bisa di WD. Kan gitu Pak. Jadi ibaratnya gimana ya, buang-buang cek aja sih Pak itu. Ya kan, buang-buang cek aja. Kalau misalkan udah balik modal, udah 4 bulan, ceknya udah nggak berlaku Pak. Udah nggak bisa dicairin. Tapi ini saya yakin Kang Heri nanti seiring waktu berjalan nanti Pramuk ini semakin dipercaya orang, semakin luar biasa karena kalau memang amin nanti. Itu cita-cita kami Pak, itu cita-cita kami semua Pak, nggak cuman ya jujur juga saya sampai sekarang juga masih kena imbas yang kemarin itu juga masih tiap hari itu harus setor ke bank. Kena imbas yang kemarin. Ya nasib orang beda-beda sih Pak. Nasib orang beda-beda sih. Mudah-mudahan dengan program impiannya bisa terbayar tuh semua nanti. Iya. Memang saya punya ya sudah punya ya kita ya punya daily, punya di impian juga ya, harapannya kita nanti bisa sharing waktu berjalan nanti bisa pulih semua ya, nanti hilang itu. Ya saya anggap aja nanti uang kita itu jalan-jalan gitu aja, nanti kembali lagi lewat Samuk gitu aja. Betul Pak. Oke. Ini sebetulnya banyak yang baru gabung ya, yang mitra baru yang ikut gabung di Zoom sini. Coba siapa Cung yang baru nih, baru gabung 1 minggu, 2 minggu, pokoknya barulah. Minta ininya. Reportnya, menurut kalian gimana nih Samuk nih? Kayaknya ini senior semua nih yang barusan ngomong nih. Istilahnya
Pak Surya, apalagi Pak Surya dari bulan Desember pertengahan lagi. Saya aja belum masuk, Pak. Maksudnya belum deposit. Kalau admin iya, udah jadilah di situ. Di belakang layar saya waktu itu. Tapi belum punya modal. Nah, terus Pak Antomo juga senior. Udah lama lah. Maret saya. Nah, Maret kan. Maret, April, Mei, Juni ya udah lama lah, Pak. Kalau Januari, Februari, Maret 3 bulan 3 bulan setelahnya kan. Nah, coba yang lain gimana nih? Setelah ikut SAMUF, pendapat Bapak Ibu seperti apa? Monggo, silakan. Testimoni. UDH Manado, silakan tanya kalau mau tanya, bebas. Entah bertanya, entah testimoni, entah punya usulan apa, santai aja ngobrolnya. Monggo. Tamu tuh, saya lihat ada dari NTT ya, jauh tuh. Salam kenal dari NTT. Itu ada kawan baru masuk. Saya suruh dia mau tanya. Saya bilang kalau ada mau tanya silakan tanya. Baru gabung. Saya ada saudara Pak di NTT Pak. Iya, jauh nih. Tapi nggak tahu daerah mana nih. Dari NTT, jauh banget. NTT Kupang Pak. Oh, Kupang. Ya, tapi posisi sekarang di Malaysia. Oh, di Malaysia. Siap. Lagi merantau. Ayo yang lain mana nih? Siapa ya? Tadi tampilkan berbicara. Monggo ada yang lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak Teguh Santoso. Ada yang mau disampaikan Pak Teguh, Mas Ucul, Mas Andrianto, Mas Riyadi, Pak Wiono, Bambang, Eka Widodo, Rizal Mursali. Ini enggak asing ini namanya, mana pesuaranya nih Pak? Pak Rizal. Penyakit itu. Iya Kang Eri, mengikuti aja. Oh, enggak testimoni tuh Pak? Mau testimoni Pak? Ya. Arianto, Mas Bas, Ihsan, Dea. Ini Dea cewek ya? Ibu-ibu? Atau emak-emak? Mbak Dea? Suara saya terdengar enggak? Itu Pak Bambang itu kok nggak pernah ya Pak Bambang testimoni ya Pak Bambang Eka Widodo kok itu siapa ya kok nggak pernah testimoni itu. M Daeng, Muhammad Ibong, ayo suaranya. 15 menit lagi nih kita tutup. Halo Bang Eri. Ya. Siapa ini? Pak Wiono? Ya, Pak Eri. Saya dari Surabaya. Ya, Surabaya gimana? Ya. Saya baru ikut akhir Agustus, Pak. Akhir Agustus, Pak. Videonya dinyalain, Pak, biar kita kenal, Pak. Aduh, saya pakai singlet, Pak. Maaf. Nanti nggak apa-apa. Lain kali aja, Pak. Lain kali, Pak. Malu saya. Ya, oke, gimana Pak Wiono? Saya juga sudah punya satu downline, terus saya perhatikan tuh kok kayaknya sambung itu bagus, Pak. Terus? Pak Wiono ya malah tak mute deh. Sorry. Kemut ya. Kemut nih. Oh, halo. Monggo Pak. Saya lihat apa tuh menu-menunya juga bagus, Pak. Maksudnya gampang difahami gitu juga. Terus apa ya?
Ya, cuman itu aja sih. Cuman saya yang mau saya tanyakan ini, Pak. Kalau misalnya kita ikut 2 program, Pak, yang Ya. daily salary sama yang apa? Dream konsorsium. Kalau ada kita misalnya apa tuh nanti ikut 2 itu nanti ada apa tuh menunya apa sendiri-sendiri, Pak, untuk memantau, Pak. Bisa, iya sendiri-sendiri. Nanti kalau di daily itu di bagian atas, kalau konsorsium Dream bagian bawah. Menunya di cuma satu bawahnya kotak gitu ya? kalau Dream konsorsium. Nih ya, saya kasih contoh ini. Oh iya ya, tolong Pak dikasih contoh, Pak. Ini ya. Bentar. Ini kan cuman apa? Ini daily nih. Oh iya daily ya. Ini yang saya aja akunnya banyak nih. Udah berapa nih? Oh. Tapi kan mana ya? Satu login kan, Pak? Satu login ya? Iya. Oh gitu ya. Iya kan nggak mungkin beda-beda. Ini yang ikut 2 program, ini anak saya. Oh. Nih. Kalau konsorsium cuma segini nih. Satu kotak ini nih. Yang Dream. Oh Dream. Oh ini cuma ya. satu kotak itu aja ya? Ini harian kalau yang ini. Oh gitu. Nah, nanti perhitungannya pun juga sendiri-sendiri, Pak. Oh gitu. Contoh misalkan ini Dream konsorsium ya. Iya. Ini Dream konsorsium. Ini kode ininya ini nih 53D80 ya. Iya. ID transaksinya itu 3D80. Nah, ketika kita klik sharing profitnya. Nah, 3D80 ini nih. Nah, ini beda. Yang ini kan yang biasa nih, biasa. Oh, Ini beda di kodenya, Pak ya? Ya, ini 3D80 nih. Profitnya tanggal 11, ini segini. 7.100 ya kan? Oh, iya. Nah, semacam itu. Ini masing-masing punya ID transaksi nih. Punya ID transaksi ya. Oke. Jadi kalau pengen tahu nah, kalau yang khusus program impian. Iya, ini ada sendiri ya. Ada Pak, mana ya? Ini kayaknya nih. Kalau cuman impian doang enak. Kelihatan ininya. Kelihatan apa? Profitnya kelihatan. Oh iya. Soalnya cuman satu ID kan, ID transaksinya cuma satu. Nggak nyampur. Nah, ini kan cuma satu nih, konsorsium. Iya. Nah, ini kan udah kelihatan nih, udah 1.500.000 profitnya 95.000. Nah, kita klik aja nih share profitnya. Nanti ketahuan nih. Nah, nanti ketahuan di sini. Ini di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini belum terkompon otomatis karena ini belum di sistem. Ini setelah 50.000 baru masuk. Ini kan kalau dijumlahin nih, dari sini sampai ke bawah sini, ini udah 50 kan? Iya. Udah 50. Nah, baru masuk nih ke sini nih. Kan 1.551 kan. Nah, dari sini baru profit di tanggal 9 ya kan, profit di tanggal 9 masuk 10.000.
nanti bertambah, nanti ini otomatis ke sini nambah ke sini, jadinya totalnya segini kan, 1.551 ditambah 10.000 kan totalnya jadi 1.562, betul ya? Iya, iya. Nah, hari berikutnya juga sama, profit ini ditambahkan ke sini, hasilnya ini juga sama berikutnya. Jadi kalau di Dream Konsorsium udah otomatis. Ini kan cuma 10.000 nih profitnya. Kalau di manual harus 110 baru bisa dipindahin ke sini. Baru bisa dipindahin ke saldo. Kalau di Dream Konsorsium enaknya walaupun cuma 10.000 itu bisa buat nambah saldo. Nah, ini buktinya di sini kan. Ini 10.000 ditambah ini hasilnya ini 73 ya kan, ini 73 ditambah 10.000 jadi 83 kan ujungnya. Oh iya. Jadi kalau Dream Konsorsium tuh bunga berbunga gitu loh. Nah, jadi profit hari ini 0,6% itu terhitung dari saldo saat ini gitu loh. 0,6 ya jumlahnya segini. Nah, nanti ditambahin ke sini, hasilnya segini. Nah, besok ya yang di hari 10, 0,6%-nya bukan dari sini lagi, tapi dari sini. Yang terbaru. Ini kan saldo yang terbaru nih. Makanya berbeda. Nah, kenapa ini lebih rendah? Karena profitnya lebih kecil. Coba aja cek di tanggal 10 berapa. Kan bisa dicek di sini nih. Tanggal 10 ya. Bukan itu. Ini maksudnya MT5. Nah, tanggal 10 berapa nih? 1,13. Oh iya. Kan saya ngitungnya tanggal 11 ya? Berapa? Kenapa turun kan tadi kan? Nah, ini tanggal 9. Tanggal 9 itu 1,14. Kan turun tanggal 10 jadi 1,13. Iya. Makanya di sini turun nih. Dari 10, walaupun ini saldonya nambah ya. Ini 10.600, ini 10.500. Karena emang profitnya kita turun nih di sini nih. Dari 1,14 turun jadi 1,13. Seperti itu. Jadi profit tergantung profit harian ini. Semuanya sama. Mau deposit yang 100 juta, mau deposit yang 50 juta, hitungannya ini. 1,13 dibagi 60%. 0,6 sekian persen. Itu. Terus saya mau nanya satu lagi Pak, kalau di daily satu hari itu kalau kita mau setiap kita nabung kenai biaya enggak Pak? Biaya untuk itu loh, apa namanya? Garansi. Selalu ya? Kena Pak, kena. Oh kena ya. Yang ini pun kena Pak seharusnya. Tapi ini nggak kena ini. Ini makanya sistem kita ini sebetulnya belum sempurna, Belum Pak. sempurna. Oh gitu. Belum sempurna, cuman ya nggak terlalu sempurna banget lah. Ini sudah bekerja, artinya bekerja sesuai yang kita inginkan. Contoh misalkan ini kan harapan kita kan kalau kompon otomatis berapapun naik ya kan, berapapun masuk ke saldo. Dan ini sudah berjalan, cuman ini belum kepotong asuransi Pak, bukan asuransi, garansi. Harusnya kan garansinya kan ini 1.000-an Pak. Kalau 10.500 ada, berarti kan 1.050 Pak garansinya. Harusnya masuknya 9.000 kan. Kalau 9.000 ditambahkan ini, nyampainya nggak segini Pak. Nah, ini kalau saya cek lagi, ini garansinya belum kepotong ini.
belum kepotong sama garansi ini. Harusnya kepotong. Sama aja di konsorsium impian maupun di di daily. Daily kan kalau kita mau top up 100 gitu kan pasti ada garansinya 10%, 10.000 atau kita top up melalui ATM atau transfer bank. Sama kan? Nah, cuman ini aja. Ini belum jadi makanya kita tunggu nanti di Bali. Nah, itu nanti keputusannya seperti apa. Karena untuk ini kan web ini kan warisan tim IT dulu, Pak. Jadi kita punya tim IT itu yang pertama kita udah nggak pakai, Pak. Karena Bapak bulan apa Pak kemarin? Tadi Pak Agustus ya? Akhir Pak, akhir Agustus. Ya, artinya Agustus dan bulan April itu kita kena banned. Kena banned dari server. Oh, dari server. Karena ada laporan spam. Nah, di situ itu kan yang membuat sistem ini kan dari tim Surabaya ini, nggak tahu siapa. Pokoknya adalah, ternyata agak-agak nakal gitu loh Pak. Makanya kita nggak pakai. Nah, ini sistemnya masih yang lama gitu. Kalau pengen sistem yang saya bicarakan tadi, ini harusnya kepotong sama garansi, kita harus bikin web baru, Pak. Cuman ya itu tadi. Solusinya itu. Makanya saya dulu pernah ada wacana setoran awal untuk mitra baru itu 500.000. Itu kira-kira kapan Pak satu lakunya? Nah, ya itu. 500. Itu kan masih belum tahu ya. Masih lama lah. Tapi nanti pasti kejadian gitu loh. Cuman nggak tahu kapan. Karena kalau yang sistem sekarang itu harus sama Pak. Deposit harus 100.000, WD ya minimal 100.000, top up ya 100.000 gitu. Nggak bisa dibedain. Karena sistemnya websitenya settingannya masih settingan lama gitu loh. Iya. Kita nanti ada wacana seperti itu ya harusnya dibuat yang bisa berbeda gitu. Soalnya ketika di input program itu yang kita inginkan ini nggak bisa Pak. Iya Pak. Codingannya lah gitulah. Programnya itu nggak bisa seperti ini yang kita harapkan gitu. Karena desainnya mereka jauh di atas sama tim IT yang baru ini gitu. Makanya susah mau ngerubah ini aja susah gitu. Iya Pak. Gitu. Jadi ya itu tadi wacana setoran awal 500.000, setoran berikutnya itu 50.000 bahkan ya, malah 50.000 Pak. Untuk top up atau deposit berikutnya. Yang penting setoran awal 500.000 ibarat sama kayak kerjanya bank. Bahkan awalnya 500.000 nih misalkan. Setoran berikutnya kan bebas mau 50.000 boleh. Ya kan? Iya. mau penarikan 50.000 boleh gitu. Yang penting cuma setoran awal aja 500.000. Daftar pertama itu setoran awalnya 500.000. Kalau yang sudah ya kayak kita ini yang sudah gabung ya kita bisa setor 50.000 Pak. Iya. Cuman sistemnya ini yang nggak bisa dibedakan gitu loh. Deposit 50.000, top up-nya ya jadi nggak bisa ngikut yang kita inginkan ini nggak bisa nih sistemnya. Karena sistem yang udah lama gitu. Iya, seperti itu. Ada lagi? Ya, ada gitu aja Kang Eri ya. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ada lagi? Pas jam 10 ya Kang Eri. Iya, bentar. Tadi ini nih, tadi siapa yang nanya yang di Payakumbuh?
Itu Oh, Pak Yanto di ini nih, Pak Yanto di Royal Asnov Hotel. ya itu apa? Pak Nugroho itu dari Payakumbuh. Ada online saya. Tadi nanya pengen ketemu Pak Yanto katanya. Oh iya ya, boleh. Nanti saya sampaikan Pak. Apa Kang Eri? Ya ini Pak Yanto di Hotel Royal Asnov. Iya. Dicek aja di grup Mitra Sangiang. Itu udah di-share sama Bu Vivian. Ya tadi yang di Pekanbaru pun udah saya kasih tahu juga itu Kang, bahwa dia sendiri nggak tahu. Itulah akibat nggak aktif di grup. Nggak aktif di grup. Oke ya. Oh ini baru ya ini. Oke, sudah jam 10. Terima kasih buat mitra-mitra yang sudah hadir di Zoom. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Kalau ini mau ikut lagi. Ini sudah saya rekam. Terima kasih. Nanti kalau yang mau nonton saya upload di YouTube. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eri. Ya. Makasih Kang Eri.